perjuangan orang tua dalam membesarkan dan menghidupi kesembilan anaknya. Di sebuah desa kecil di pelosok, hiduplah sepasang suami istri, Pak Rahman dan Bu Siti. Mereka bukan orang kaya, hanya petani sederhana yang menggantungkan hidupnya dari sawah dan kebun. Kecil warisan orang tuanya. Namun, di balik kehidupan yang serba kekurangan, mereka dianugerahi 9 orang anak. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Rahman sudah bangun. Ia harus pergi ke sawah, mencangkul, menanam, dan merawat padi yang menjadi sumber makanan utama keluarganya. Sementara itu, Bu Siti mengurus anak-anak mereka yang masih kecil, menyiapkan sarapan seadanya, kadang hanya nasi dengan garam atau sambal sederhana. Tahun demi tahun berlalu dan semakin banyak mulut yang harus diberi makan. Ketika musim panen buruk, mereka sering kehabisan beras sebelum panen berikutnya tiba. Untuk menyambung hidup, Pak Rahman bekerja serabutan sebagai buruh bangunan di kota. Ia berjalan kaki berkilo-kilo setiap hari karena tidak mampu membayar ongkos angkot. Bu Siti pun tidak tinggal diam. Di sela-sela mengurus anak, ia membuat kue sederhana untuk dijual di warung. Tangannya kasar akibat sering menguleni adonan dan memasak dengan kayu bakar. Namun, senyum tak pernah lepas dari wajahnya saat melihat anak-anaknya bisa makan meskipun hanya dengan lauk seadanya. Setelah seharian bekerja di sawah dan mencari nafkah untuk keluarganya, malam hari Pak Rahman bukanlah waktu untuk bersantai. Meski tubuhnya letih, tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap ia pikul dengan sabar. Saat matahari mulai tenggelam, Pak Rahman berjalan pulang dengan langkah yang lambat dan berat. Bahunya sedikit membungkuk karena kelelahan. Dan ketika tangannya seringkali ia letakkan di pinggang, meredakan pegal di punggungnya. Nafasnya terdengar berat. Sesekali ia menghela panjang sambil mengusap keringat yang masih menempel di dahinya dengan ujung lengan bajunya yang sudah lusuh. Begitu sampai di rumah, ia tidak langsung masuk. Ia lebih sering duduk di bangku kayu di teras rumah, menundukkan kepala sambil mengurut pelipisnya dengan jari telunjuk dan ibu jari. Tangannya yang kasar seringkali ia genggam dan remas perlahan, berusaha meredakan pegal yang terasa dari lengan hingga ke jari-jari. Sesekali ia memijat telapak kakinya sendiri dengan ekspresi menahan sakit. Matanya menerawang jauh ke depan, memikirkan hari esok. Namun, begitu mendengar suara anak-anaknya di dalam rumah, senyumnya muncul meski lelah masih jelas tergambar di wajahnya. Saat masuk ke dalam rumah, ia berusaha menegakkan tubuhnya. Ia tak ingin anak-anaknya melihat betapa lelahnya ia. Dengan suara pelan namun penuh kasih, ia memanggil mereka satu persatu. Tangan kasarnya mengelus kepala anak-anaknya yang menghampirinya. Jika ada yang masih kecil, ia akan menggendongnya sebentar, meski lengannya terasa berat.
Bu Siti menyodorkan segelas air hangat. Ia menerimanya dengan kedua tangan, meniup perlahan sebelum menyuruputnya. Setelah itu, ia menghela nafas panjang, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah mencoba mengusir lelahnya hari itu. Saat makan malam tiba, ia duduk bersila di lantai bersama istri dan anak-anaknya. Ia selalu memastikan semua anaknya makan lebih dulu sebelum ia mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Gerakannya perlahan, kadang ia mengunyah dengan mata setengah terbejam, menahan kantuk. Namun di tengah makan, ia selalu menyempatkan diri untuk berbicara dengan suara berat dan lembut. Ia bertanya bagaimana hari anak-anaknya di sekolah. Setiap kali ada yang bercerita, ia mengangguk-ngangguk pelan, sesekali tersenyum atau tertawa kecil meski matanya terlihat lelah. Setelah makan, ia pergi ke sudut ruangan, membuka kotak kecil tempat ia menyimpan uang hasil kerja hari itu. Dengan dahi mengenyit-nyit, ia menghitungnya satu persatu dengan jari telunjuk. Bibirnya sedikit bergerak, seolah menghitung dalam hati. Jika uangnya kurang, ia menghela napas panjang, menatap langit-langit rumah selama beberapa detik sebelum memasukkan kembali uang itu dengan gerakan hati-hati. Sebelum tidur, ia duduk bersila di atas tikar, menengadahkan tangan dan berdoa dalam hening. Kedua matanya terbejam, bibirnya komat kamit, mengucap doa untuk anak-anaknya. Tangannya yang kasar sesekali ia tempelkan di wajah, mengusapnya dengan perlahan. Setelah selesai berdoa, ia berbaring di atas kasur tipisnya. Tangannya diletakkan di bawah kepala sebagai bantal tambahan, dan kakinya sesekali digerakkan untuk mencari posisi nyaman. Matanya sering menatap langit-langit rumah yang penuh dengan retakan dan lubang kecil. Sebelum benar-benar terlelap, ia menghela nafas panjang, seolah mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan perjuangan. Sebagai seorang ibu dari 9 anak dan istri dari seorang petani, Bu Siti tidak pernah memiliki waktu untuk benar-benar beristirahat. Setiap gerakan tubuhnya adalah bukti dari kerja keras dan kasih sayangnya yang tulus. Sebelum fajar menyingsing, Bu Siti sudah bangun dari tidurnya. Ia bangkit perlahan dari kasur tipis, tangan sejenak untuk mengipel punggungnya. Setelah itu, ia langsung menepuk pelan paha dan kakinya, membangunkan tubuhnya yang masih lelah. Dengan gerakan cepat, ia melipat sarung atau kain yang ia pakai tidur, lalu melangkah dengan langkah kecil menuju dapur. Ia tidak menyeret kakinya, meskipun tubuhnya masih ingin tetap beristirahat. Setiap gerakannya tegas dan terukur, karena sudah terbiasa menjalani rutinitas yang sama bertahun-tahun. Di dapur, tangannya bergerak cepat. Ia mengikat rambutnya ke atas dengan gerakan satu tangan, lalu menyingsingkan lengan bajunya. Ia mengambil beras dari karung kecil di sudut dapur, merauapnya dengan kedua tangan, lalu mencuci beras di bak air. Jari-jarinya menggoyang-goyangkan butiran beras dalam air.
Sesekali menekan dengan telapak tangan untuk memastikan kotorannya larut. Saat menyalakan api, ia duduk menunduk sedikit, meniup kayu bakar yang mulai menyala, membuat helaan rambut di dahinya sedikit berkibar. Kadang ia mengerutkan dahi ketika asap dari kayu bakar mengenai matanya. Ia terbatuk sebentar, tetapi tetap melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak mengeluh. Ketika memotong sayur atau mengulek bumbu, tangannya kuat dan cekatan. Pisau atau ulekan bergerak cepat di tangannya, seperti sudah menjadi perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Kadang ia menyeka keringat di keningnya dengan bagian belakang telapak tangan, lalu kembali sibuk menyiapkan makanan. Saat anak-anak mulai bangun, ia langsung bergerak menghampiri mereka. Ia membungkuk, menepuk punggung anak-anaknya yang masih malas bangun, lalu menepuk pelan paha mereka sambil berkata, "Ayo bangun nak, nanti telat sekolah." Tangannya bergerak lembut saat menyisir rambut anak-anaknya, tapi kadang juga tegas saat harus mengikat rambut anak perempuannya dengan karet seadanya. Saat membantu mereka berpakaian, ia berjongkok atau setengah berlutut, membetulkan kerah baju, menyelipkan kaos ke dalam celana atau merapikan rok. Saat menyuapi anak yang masih kecil, tubuhnya sedikit membungkuk menyodorkan sendok dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menahan piring. Jika si kecil menolak makan, ia mengangguk-ngangguk dengan lembut, mencoba membujuknya dengan suara halus, sambil sesekali menyentuh pipinya dengan jari-jari yang kasar tetapi hangat. Saat mencuci pakaian, ia duduk di bangku kecil dekat sumur, membungkukkan tubuhnya sedikit. Tangannya meremas-remas pakaian dengan kuat, jari-jarinya menekan sabun ke kain dengan gerakan melingkar. Kadang ia memukul-mukul kain batu untuk menghilangkan kotoran yang membandel. Sore hari, setelah pekerjaan rumah sedikit berkurang, ia duduk di beranda rumah. Ia meluruskan kakinya, memijat lutut dengan telapak tangan, lalu menggerak-gerakkan bahunya untuk meredakan ketegangan. Namun, baru sebentar duduk, ia pasti bangkit lagi. Ada anak yang perlu dimandikan, ada nasi yang harus dihangatkan, ada tikar yang harus digelar untuk suaminya yang sebentar lagi pulang. Jika ia ada tetangga yang lewat, ia menyapa dengan anggukan kepala dan senyum kecil, meskipun tangannya sibuk mengupas sayur atau merajut tikar seadanya untuk dijual. Dalam kondisi kemiskinan dan perjuangan keras orang tua mereka, kesembilan anak Pak Rahman memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi kesulitan. Namun satu hal yang menyatukan mereka adalah rasa hormat dan kasih sayang kepada orang tua mereka. Malam itu, setelah seharian bekerja di ladang, Pak Rahman berjalan pulang melewati jalan setapak yang gelap dan sepi. Udara dingin menusuk kulitnya dan suara jangkrik terdengar sayup-sayup di kejauhan. Di pundaknya ia membawa cangkul dan sebungkus kecil bekal yang sudah kosong. Tiba-tiba suara mobil yang melaju kencang menarik perhatiannya. Dari kejauhan ia melihat sebuah mobil mewah berhenti mendadak di pinggir jalan. Cahaya lampunya masih menyala, dan di dalamnya
terlihat seorang pria tua berpakaian rapi tengah dikepung oleh dua pria bertampang kasar. Terdengar suara teriakan lirih dari dalam mobil. "Tolong, jangan ambil uang saya." Pak Rahman menajamkan pandangannya. Pria tua itu tampak gemetar ketakutan. Tangannya mencengkram tasnya erat-erat, sementara salah satu perampok menariknya dengan paksa. Yang lain menodongkan pisau ke arahnya. Wajahnya penuh ancaman. Pak Rahman mengepalkan tangannya. Ia tahu ini berbahaya, tetapi nuraninya tidak bisa membiarkan kejadian ini begitu saja. Tanpa habis pikir, ia berlari ke arah mobil dengan langkah cepat dan hati-hati. Saat sudah cukup dekat, Pak Rahman melihat pria tua itu berusaha melawan, tapi tubuhnya lemah. Matanya memancarkan ketakutan, dan wajahnya tampak pasrah saat perampok berhasil menarik tas dari tangannya. Pak Rahman meraih batu besar di pinggir jalan. Dengan sekuat tenaga ia melemparkannya ke arah salah satu perampok. Brak! Batu itu mengenai bahu perampok yang memegang pisau. Ia mengerang kesakitan dan tersentak ke belakang. "Hei, siapa itu?" teriak perampok lainnya sambil menoleh ke arah Pak Rahman. Tanpa membuang waktu, Pak Rahman langsung menerjang pria yang mencengkeram tas korban. Dengan dorongan kuat, ia berhasil membuat pria itu jatuh tersungkur ke tanah. Tas yang tadi dirampas pun terlepas dari genggamannya. Perampok yang terkena batu berusaha menyerang balik dengan pisau di tangannya. Namun Pak Rahman sigap menghindar. Dengan cangkul yang masih ada di pundaknya, ia memutar tubuh dan mengayunkannya ke tanah tepat di depan kaki perampok itu. Serak! Tanah berhamburan dan si perampok terkejut. Ia mundur selangkah demi mata membelalak, sadar bahwa pria desa ini bukan orang yang bisa diremehkan. Melihat situasi berbalik, pria tua itu segera mengambil tasnya kembali dan berlari keluar dari mobil. "Terima kasih, Nak," katanya dengan napas tersengal. Menyadari keadaan tidak menguntungkan, kedua perampok itu akhirnya memutuskan untuk kabur. Mereka berlari ke arah kegelapan, menghilang di balik semak-semak. Pak Rahman masih berdiri tegak. Napasnya sedikit memburu, tetapi matanya tetap tajam mengawasi sekitar. Setelah memastikan para perampok benar-benar pergi, ia menoleh ke arah pria tua yang ia selamatkan. Pria tua itu masih gemetar, tetapi wajahnya penuh rasa syukur. Pakaiannya mahal dan rapi, tetapi kini tampak sedikit berantakan akibat kejadian barusan. Ia mengusap keningnya yang berkeringat, lalu menatap Pak Rahman dengan mata berbinar. "Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku tak tahu harus berkata apa," ujarnya dengan suara berat. Pak Rahman lalu tersenyum kecil, lalu menepuk bahu pria itu. "Hati-hati, Pak. Jangan bepergian sendirian di malam hari di tempat sepi seperti ini," katanya dengan suara tenang. Pria itu mengangguk cepat. "Aku ini bukan orang sembarangan. Namaku Pak Herman. Aku punya banyak usaha di kota. Jika kau butuh sesuatu, datanglah ke rumahku. Aku ingin membalas kebaikanmu." Pak Rahman hanya mengangguk sopan. Baginya, menolong orang tidak perlu pamrih. Namun, siapa sangka pertemuan dengan Pak Herman itu ternyata akan mengubah nasib Pak Rahman dan keluarga di kemudian hari.
Beberapa hari setelah kejadian perampokan di jalan sepi, tak disangka suatu pagi sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Pak Rahman yang sederhana. Debu bertebangan saat mobil itu berhenti dan seorang pria berjas rapi turun dari kursi belakang. Pak Rahman yang sedang memperbaiki cangkul di halaman tersebut, ia berdiri, mengenyirkan dahi dan menyipitkan mata ke arah pria yang melangkah mendekatinya. "Pak Rahman," suara berat itu terdengar akrab. Pak Rahman mengangguk. "Iya, saya sendiri. Maaf, Bapak siapa?" Pria itu tersenyum hangat. "Saya Herman, orang yang Bapak tolong beberapa malam lalu," katanya sambil mengulurkan tangannya. Pak Rahman terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis dan menjabat tangan pria itu. "Ah, Bapak, saya senang melihat Bapak baik-baik saja." Pak Herman tertawa kecil. "Bukan hanya baik-baik saja, Pak Rahman. Saya datang untuk menepati janji saya." Pak Herman lalu menoleh ke belakang, memberi isyarat kepada seseorang di dalam mobil. Dari kursi belakang, seorang pria berkemeja putih keluar dan berjalan mendekat. Wajahnya berwibawa, dengan sikap tenang dan tatapan penuh keyakinan. "Kenalkan, ini anak saya, Pak Rudi," ujar Pak Herman. Pak Rahman mengangguk hormat. "Senang bertemu dengan Anda, Pak Rudi." Pak Rudi tersenyum. "Pak Rahman, saya ini Menteri Pendidikan," katanya dengan nada ramah. Pak Rahman terkejut, tapi ia tetap menjaga kesopanan. "Oh, saya tidak menyangka." Pak Rudi menepuk bahu Pak Rahman. "Ayah saya menceritakan semuanya betapa Bapak dengan berani menolongnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Saya dan keluarga sangat berterima kasih. Oleh karena itu, kami ingin membalas kebaikan Pak Rahman." Pak Rahman hanya tersenyum. "Tidak perlu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun." Pak Herman menggeleng sambil tersenyum. "Tapi bagi kami, kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan juga, Pak Rahman. Saya tahu Bapak memiliki 9 anak dan saya mendengar mereka semua masih bersekolah." Pak Rahman mengangguk perlahan. Hatinya mulai merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Rudi melanjutkan, "Mulai hari ini, semua anak Bapak akan mendapatkan beasiswa berguru tinggi, bahkan sampai ke jenjang tertinggi jika mereka mau. Semua biaya sekolah, buku, seragam, dan kebutuhan pendidikan lainnya kami akan tanggung, Pak Rahman." Pak Rahman membelalak, percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Pak, ini terlalu besar." Suaranya sedikit gemetar. Pak Rahman menepuk bahu nyebut, "Tidak ada yang terlalu besar untuk membalas nyawa yang sudah Bapak selamatkan. Anggap saja ini cara berbagi kepada orang yang benar-benar pantas mendapatkannya." Pak Rahman menghela napas panjang, menundukkan kepala sejenak. Matanya sedikit berkaca-kaca. Ia memikirkan wajah anak-anaknya, mereka yang selama ini berjuang dalam keterbatasan, yang seringkali harus berbagi buku dan memakai seragam yang sudah lusuh. Kini semua itu akan berubah. Dengan suara yang sedikit bergetar ia berkata, terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya." Pak Rudi tersenyum. "Bapak sudah membalasnya dengan keberanian dan ketulusan Bapak. Sekarang, biarkan anak-anak Bapak menggapai impian mereka tanpa khawatir tentang biaya."
Ternyata tidak hanya beasiswa yang diberikan oleh Pak Rahman, oleh Pak Herman kepada Pak Rahman. Pak Herman memberikan hadiah rumah juga. Pak Herman merenovasi rumah Pak Rahman yang tadinya sangat sederhana, tembok-tembok sudah bolong, akan direnovasi sehingga layak dihuni dengan ke-9 anaknya. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, Pak Rahman duduk di teras rumah barunya sambil menikmati teh hangat yang disediakan Bu Siti. Ia menatap ladang hijaunya yang luas dan anak-anaknya yang bermain dengan ceria di halaman rumah. Bu Siti duduk di sampingnya dan tersenyum. Siapa sangka, Pak, kita bisa hidup berubah secepat ini. Pak Rahman menghela napas panjang, matanya sambil memandang ke kejauhan. Iya, Bu. Dan semua ini berawal dari satu keputusan sederhana, menolong orang tanpa mengharap imbalan, Bu. Mereka berdua saling berpandangan lalu tersenyum. Hidup memang kejutan, dan kini Pak Rahman tahu bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia.